Dua perempuan muda berjalan sambil berdampingan membawa kantong belanja. Jalan setapak kampung itu cukup lengang. Hanya sesekali dilintasi motor atau sepeda. Tumben kamu mau jalan kaki dari pasar, Tum. Biasanya kan ogah banget. Aku tuh sebenarnya nggak mau. Cuma tadi aplikasi kok error. Ojek nggak bisa dipesan-pesan. Muter terus kayak kipas. Haha, kayak kipas. Tapi iya sih, sinyal di pasar jelek banget. Aku juga tadi coba buka aplikasi, muter doang. Udah gitu, aku malas nunggu ojek pangkalan. Banyak yang duduk doang. Tapi pesertanya bilangnya udah dapat penumpang semua. Ya ampun, klasik banget. Udah gitu, pasti duduk sambil ngisep rokok. Ngomongnya pelan banget kayak bisik-bisik jin. Makanya, aku ngajak kamu jalan kaki aja. Walaupun panas, seenggaknya gerak. Badan aku udah kebanyakan duduk di rumah. Iya sih, tapi baru juga jalan setengah jam. Pundak aku udah kayak diikat batu. Ini lihat, ban jam berat semua. Tadi kamu tuh semangat banget beli tahu. Padahal tahu di rumah belum habis. Kamu tuh kalau harga miring dikit langsung semangat. Ya gimana dong? Tadi satu bungkus cuma 5.000. Mana bisa aku lewatin? Nih ya, kalau tahu-tahu itu nanti sampai asem, jangan nyalain siapa-siapa. Alah kamu, tahu aja diseriusin. Tapi aku senang sih bisa jalan bareng kayak gini lagi. Rasanya kayak dulu waktu kita masih SMP. Dulu kita malah jalan kaki tiap hari ya enggak? Dari rumah sampai sekolah, pulang sore-sore. Kadang sebenarnya nggak jelas. Iya banget. Kadang kita juga pura-pura jadi penyiar radio. Terus kalau ada motor lewat, kita langsung minggir sambil pasang muka sok kalem. Padahal pas habis itu langsung ketawa lagi kayak orang keserupan. Sekarang susah ya nemu waktu kayak gitu. Kamu sibuk bantuin orang tua di warung. Aku juga lagi banyak kerjaan di rumah. Iya, makanya tadi pas aku ke pasar, aku langsung ngajakin kamu. Pikirku sekalian nyari udara juga. Walau udara kampung juga isi bau gorengan sama masa bakar sampah ya. Khas banget. Tapi tetap bikin kangen kok. Mereka berhenti sejak di bawah pohon ketapang. Tadi pasar rame banget ya. Aku sampai desak-desakan di lapak bawang. Aku tadi juga rebutan sama ibu beli cabai. Udah kayak perang dunia keempat. Tapi seru. Kamu lihat gak? Tadi ada penjual es dawet baru. Gerobaknya warna biru tua. Iya, tapi aku lupa beli. Padahal pas lihat aku ngiler. Nanti kapan-kapan kita beli bareng ya. Jadi ya, asal kamu tahu aja, si penjual dawet itu tuh katanya dulunya kerja di kota. Terus pulang kampung buka usaha kecil-kecilan. Wah gitu, keren ya. Daripada bengong gak jelas, mending dagang. Langkah kaki mereka makin melambat. Jalanan mulai sepi. Hanya sesekali terdengar bunyi motor dari kejauhan. Nir, kamu kuat gak kalau jalan terus sampai rumah? Ini masih lumayan jauh loh. Kuat sih kuat, cuma kaki aku udah mulai kayak kesemutan. Ini sendal juga udah minta diganti dari tahun kemarin. Sama, telapak kakiku udah panas banget rasanya. Mau belanjaan segini, kayak olahraga angkat beban. Aduh, coba aja tadi ada ojol yang bisa dipesen. Ini aku coba lagi deh, siapa tahu sekarang sinyalnya balik. Dirma membuka ponselnya. Ah, ya ampun, sinyalnya cuma satu batang. Tapi coba aja dulu ya, siapa tahu bisa. Kalau dapat beneran, bilang aku juga ya. Kita nebeng bareng. Bagi 2 ongkos juga gak masalah. Asal jangan jalan lagi. Bentar. Masih motor nih. Aduh, lemot banget. Nir, kamu ingat gak? Waktu dulu kita pulang dari rumah teman, kamu juga sempet nyoba pesen ojol. Tapi yang datang ojek biasa. Iya. Terus kamu malah negosiasi di tempat. Kayak mama di pasar, sampai tukangnya bingung. Iya. Aku soalnya lihat tarifnya lebih mahal dari aplikasi. Aku bilang, yang mending jalan kaki aja sekalian. Tapi sekarang kayaknya beda ya. Orang-orang banyak yang lebih percaya ojol daripada ojek biasa. Soalnya bisa dilacak, ada datanya juga. Apalagi kalau kita berdua doang, lebih tenang gitu rasanya. Nirma memototi ponselnya. Ih, malah keluar tulisan tidak ada pengemudi dalam jangkauan. Kesel aku. Ya ampun, ya udah deh, jalan lagi aja pelan-pelan sambil nunggu sinyal balik. Nih ya, aku udah capek. Sinyal nggak ada, ojek nggak ada. Semangka ini berat, hidup kayak ujian. Tapi kita nggak boleh nyerah. Temenku pernah bilang, hidup tuh kayak naik sepeda. Harus terus mengayuh biar nggak jatuh. Iya sih, tapi dia nggak tahu. Kita lagi jalan kaki sambil bawa semangka 2 kilo. Tapi ya, jujur aja ya, aku kadang suka was-was juga kalau pesan ojol sendirian. Maksudnya? Ya, kadang ada aja kejadian aneh-aneh. Walaupun jarang, tapi cerita-cerita itu bikin parno juga. Iya sih, tapi aku biasanya lihat ratingnya dulu. Kalau di bawah bintang 4, langsung aku batalin. Kamu detail ya. Aku kadang asal terima aja yang datang, yang penting cepet nyampe. Tut, coba deh kamu yang pesen sekarang.
Siapa tahu aplikasi kamu lebih kuat sinyalnya. Oke, coba aku buka ya. Tapi jangan berharap banyak. Biasanya aplikasiku lebih lemot dari punyamu. Ya kali aja keajaiban datang dari HP kamu. Kadang nggak diharapin justru yang paling menolong. Tutum pun membuka ponselnya. Nih, aplikasiku udah kebuka, tapi tampilannya juga masih muter-muter. Aduh, pengen lempar aja rasanya. Sabar. Kadang dia suka pura-pura lemot. Tapi tau-tau dapet. Coba aja refresh. Nah, ini nih, muncul satu pengemudi, tapi jaraknya agak jauh. Ya udah nggak apa-apa. Kita tungguin aja. Coba lihat dulu bintangnya berapa. 3,7. Tanggung amat. Biasanya aku minimal 4. Tapi gimana ya? Udah capek banget juga. Kalau nungguin bintangnya tinggi, bisa besok kalau dapet. coba lihat fotonya. Ada nggak? Ada sih, tapi cuma helm doang, gak kelihatan mukanya. Kok serem ya? Tapi ya kadang yang fotonya jelas juga belum tentu bener semua. Bener, nih ya, nama drivernya Asep, tapi gak ada biaya tambahan, cuma tulisan siap antar dengan nyaman. Dengan nyaman. Tapi bintangnya 3,7. Nih aku mikir ya, apa kita biarin aja motor tuh nyamperin terus kita langsung nilai orangnya gimana? Kamu pesen dulu aja. Nanti pas udah nyampe kita lihat. Kalau ngerasa nggak serak ya batalin aja. Ya udah deh, aku coba pesen ya. Tapi ini kita patungan kan? Ongkosnya lumayan jauh soalnya. Iyalah, masa kamu tanggung sendiri? Kita sama-sama capek kok. Tutu menekan tombol pesan. Tuh, udah dipesen. Ojolnya udah gerak. Kayaknya lagi nyari jalur masuk. Aneh juga ya. Tadi dia nggak muncul di daftar pas aku coba. Mungkin karena HP kamu lemot juga, Nir. Kayak hubungan kita sama sinyal di kampung ini. Kadang muncul, kadang ilusi. Haha, tapi serius, hati-hati aja ya. Kalau sampai nanti dia datang terus kita ngerasa aneh, langsung batalin aja. Ya, kita lihat dulu aja. Mudah-mudahan orangnya bener. Lagian aku udah capek belanjaan ini. Udah mirip porter stasiun aku sekarang. Aku juga, bahu udah cenut, tangan kesemutan. Kalau ojeknya lancar, itu rezeki kita hari ini. Tutum terus memantau peta di layar. Nir, nih dia udah deket. Cuma satu tikungan lagi katanya. Oke, kita lihat dulu ya motornya kayak gimana. Kalau pas-pasan sih, aku sebenarnya nggak masalah. Iya, aku juga gak ngarepin yang aneh-aneh. Yang penting bisa antar sampai rumah. Udah alhamdulillah. Suara motor mulai terdengar mendekat dari ujung gang. Si pengendara mengenakan jaket hijau gelap, helm hitam full face, dan masker kain yang menutup hingga dagu. Tak ada yang mencurigakan. Kayaknya itu deh orangnya. Platnya sama. Ojolnya udah sampai. Yuk kita samperin pelan-pelan dan langsung aja. Dari cara dia ngomong. Driver itu turun dari motor, membuka aplikasi, lalu menunjukkannya pada Tutum. Permisi mbak, ini pesanan atas nama Bu Tutum ya? Iya, betul mas, ini saya. Tapi... Suaranya? Iya, aku juga ngerasa kayak kenal. Oh iya mbak, saya sering dapat komentar kayak gitu. Katanya suara saya mirip banyak orang. Kadang dibilang tukang tambal ban, kadang kayak guru ngaji. Iya sih, mirip siapa gitu, tapi saya lupa. Mungkin pernah ketemu di pasar, atau pernah dengar saya ngantar penumpang lain. Suara saya lumayan pasaran. Bisa jadi juga sih, soalnya saya juga gak yakin. Tapi kayaknya familiar aja. Maaf ya mbak, tapi di aplikasi ini tertulis cuma satu penumpang. Jadi saya nggak bisa bawa 2 orang sekaligus. Tapi kan, kita dari tadi udah bilang mau barengan, masa iya nggak bisa? Saya bukannya nggak mau ya mbak, tapi ini kebijakan aplikasi. Kalau ketahuan bawa 2 penumpang bisa kena sanksi saya. Apalagi sekarang lagi ketat banget aturannya. Tapi kan bisa aja mas, kita gantian duduk atau gimana gitu loh. Toh jalannya juga cuma satu arah, rumah kita deketan. Saya ngerti mbak, tapi saya benar-benar nggak bisa ambil resiko. Nanti kalau sampai ada petugas razia, saya yang kena. Saya pernah dapat teguran sebelumnya, jadi sekarang harus patuh banget. Gimana dong Tum, aku udah capek banget. Tapi kalau kamu duluan ya nggak apa-apa. Nanti aku nyusul pelan-pelan aja. Tapi kamu kuat kan Dir, jangan maksa loh. Gak apa-apa beneran. Lagian rumah aku lebih deket, jadi aku bisa istirahat dulu. Nanti kamu tinggal mampir aja ke rumahku. Maaf banget ya mbak, kalau aja aturannya beda. Saya bawa aja berdua, tapi saya harus hati-hati. Ya udah deh, aku duluan ya Nir. Nanti aku kabarin kalau udah nyampe rumah. Iya Tum, hati-hati ya. Tenang mbak, saya bawa pelan-pelan kok, nggak usah khawatir. Tutu mulai naik ke motor. Tapi sebelum gas diputar, Nirma kembali memperhatikan sosok itu. Pandangannya tajam, seolah ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Mas, ini motor kayaknya pernah saya lihat deh, tapi warnanya beda. Oh mungkin mirip aja mbak, motor kayak gini mah banyak yang pakai. Tapi saya suka ganti-ganti cover juga, biar nggak bosen. Iya Nir, bisa jadi. Motor itu mah banget. Motor mulai pergi, meninggalkan Nirma yang berdiri dia menatap mereka hingga menghilang di tikungan. Motor melewati jalan sempit yang semakin gelap. Tutun duduk diam, sesekali menoleh ke kanan kiri. Mas, ini beneran lewat sini ya? Kok
Kok saya nggak pernah lihat jalan ini sebelumnya? Lewat sini lebih cepet mbak, lagian motor ini bisa nyalip. Jalan besar banyak orang nongkrong, suka gangguin. Mas, saya jadi ngerasa nggak enak. Bentar lagi juga nyampe kok, tinggal dikit lagi nih. Tiba-tiba, motor berhenti di pinggir jalan. Loh, kenapa mas? Bensinnya habis mbak, tapi saya dorong dikit aja ke depan. Biasanya masih bisa nyala lagi. Gimana sih? Tadi katanya baru isi. Mungkin indikatornya rusak mbak, sering ngaco ini motor. Ya Allah, saya jadi takut ini. Tum turun dari motor, tapi saat drivernya turun, ia bukan yang mendorong motor, tapi justru melangkah cepat ke arah Tutum. Dan tanpa peringatan, tangannya langsung meremas dari Tutum dengan kasar. Widih, empuk juga ya. Astagfirullah, mas, tolong, jangan. Tutum mencoba menepis. Udah diem aja, sekali lagi lo teriak, gue tonjok nih. Mas, berhenti, jangan gitu. Detik berikutnya, ia menarik tas Tutum, lalu mendorong tubuh Tutum hingga jatuh ke tanah. Astaga, mas jangan, itu semua uang saya. Salah lo sendiri, jangan percaya orang. Ia langsung naik ke motor, menyalakan mesin lalu tancap gas tanpa menoleh lagi. Tutum terduduk di pinggir jalan. Ya Allah, aku baru aja dilecehin. Esoknya, pagi menjelang, Nirma melangkah menuju rumah Tutum. Tum, ini aku Nirma. Tum, kamu di rumah kan? Aku mau cerita soal kemarin. Tum, tolong bukain, aku khawatir nih. Tak ada sahutan, pintu tak dikunci. Nirma pun masuk. Tum, kamu sakit? Aku masuk ya. Dari dalam terdengar suara isakan pelan. Astaga Tum, kenapa kamu nangis? Udah, kamu pulang aja. Lah, kenapa? Tum, kamu kenapa? Bilang dong, kamu bikin aku khawatir. Aku gak bisa cerita. Tum, kamu nangis kayak gini dari pagi. Dari tadi malam, aku gak bisa tidur. Ya Allah, kamu diganggu orang ya? Aku gak tahu harus gimana. Pelan-pelan aja, aku di sini kok, aku dengerin. Jangan bilang siapa-siapa dulu, aku masih bingung. Oke, aku janji. Kemarin, pas aku naik ojol. Hah? Ojol? Yang kita pesan itu? Iya, Kenapa? Dia kasar. lebih dari itu Nirma. Tum, jangan bikin aku mikir yang aneh-aneh. Kamu diganggu. Kok dia ngeraba aku, terus dia rampas tas aku. Ya Allah, Tum, kamu dilecehin. Iya, Tum, kenapa kamu gak langsung lapor polisi? aku takut, mukanya ketutup. Aku gak tahu siapa dia sebenarnya. Tum, kenapa bisa kejadian? Aku juga gak nyangka, dia kelihatannya bisa aja, sopan malah. Kamu luka? Putri dibawa ke klinik gak? Gak usah, aku cuma lemes aja, malu. Gak boleh gitu, Tum. Kamu tuh korban, kamu gak salah. Hari-hari berlalu, Tutum tetap mengurung diri di rumah. Nirma selalu menyempatkan datang untuk meninggalkan makanan. Siang ini panas sekali. Nirma berjalan tergesa dari gang belakang pasar. Tangannya menenteng sayur. Ya Allah, panasnya hari ini. Mana belum dapet angkot, jalan kaki terus. Apa pesan ojol aja ya? Tapi Tutum, dia sampai trauma. Tapi ini juga gak kuat banget ah. Nirma menghela napas panjang. Ia membuka aplikasi ojol dan memesan. 5 menit kemudian, motor mendekat dari arah berlawanan. Helm besar menutupi wajah pengendara. Mbak Nirma ya? Iya, Mas. Sebelumnya saya pernah dapet ojol suaranya kayak Mas. Oh iya ya gitu kadang. Suara orang suka mirip-mirip mbak. Tapi saya ingat banget, kayaknya Mas juga pernah ada di kampung sebelah ya? Saya baru pindah mbak, biasanya narik di kota. Ini juga motor baru. Oh iya ya. Ya udah, saya udah capek banget juga. Gak usah khawatir, saya anterin cepet kok biar gak kepanasan. Nirma akhirnya naik ke jok belakang. Tiba-tiba, motor mendadak berhenti. Kenapa Mas? Bensin habis mbak, tapi tenang, saya dorong dikit aja. Drivernya turun dari motor dan mendekati Nirma. Dengan cepat, ia mencoba meraba tubuh Nirma seperti yang ia lakukan ke Tutum. Aduh, wangi banget sih mbak. Nirma dengan sigap memukul. Jangan coba-coba sentuh aku. Aku gak gampang kayak orang lain. Apaan sih? Nirma pun membuka helm dengan paksa, karena dari awal dia sudah curiga. Darlan, kamu! Astaga, ketahuan. Darlan mencoba kabur dengan motor dengan tergesa, tak sadar bahwa ada jurang dalam yang tersembunyi oleh semak-semak. Panik, Darlan melaju kencang hingga motor terperosok ke jurang yang dalam. Astagfirullah, semoga dia gak apa-apa. Tapi, kamu emang harus bahas semua ini Darlan. Sejak saat itu, Nirma selalu datang untuk membantu pemulihan Tutum.
Sementara Darlan sudah mendapatkan karmanya.